Coba bayangkan, kita lagi ada di perbukitan Sukabumi, Jawa Barat. Di tengah kabut dan rimbunnya pohon, tersembunyi sebuah misteri kuno seluas 2 hektar. Sebuah teka-teki raksasa yang terbuat dari batu. Kutipan ini rasanya pas banget ya kan? Karena inilah yang akan kita selami sama-sama, jejak-jejak peradaban masa lalu yang seolah menunggu untuk kita pahami. Oke, kita mulai dari sini. Kita lagi ngomongin situs Tugu Gede Cengkok. Bayangin deh, ratusan batu megalitikum raksasa tersebar gitu aja di depan mata kita. Pasti pemandangan yang, wah, luar biasa banget. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa ada makna di balik semua ini? Apa penempatan setiap batu itu punya tujuan? Atau, ya, cuma tumpukan batu biasa? Inilah misteri utama yang coba dipecahkan para arkeolog. Terus, gimana caranya kita bisa membaca peta yang dibuat ribuan tahun yang lalu? Nah, ternyata para peneliti punya alat khusus untuk itu. Kuncinya ada di sini. Namanya arkeologi keruangan. Gampangnya gini, ini bukan cuma soal nemuin benda kuno, tapi soal memahami di mana benda itu diletakkan. Dan yang paling penting, kenapa ditaruh di situ. Setiap lokasi itu jadi kayak potongan puzzle. Jadi, para peneliti ini fokus pada 3 petunjuk utama. Pertama, bentuk lahannya sendiri, tinggi rendahnya. Kedua, di mana lokasi sumber air. Dan ketiga, dari mana sih mereka dapat batu-batu segede itu? Nah, 3 petunjuk inilah yang jadi kunci buat ngebuka polanya. Sekarang, yuk kita lihat di mana semua petunjuk ini nyambung jadi satu gambaran besar. Anggap aja kita lagi tur virtual ke situs ini. Dan yang ditemukan itu keren banget. Tugu Gede Cangkuk ini ternyata bukan cuma satu lapangan gede, tapi dibagi jadi 6 area atau sektor yang beda-beda. Ini bukti kalau sebarannya bukan acak, tapi sebuah kompleks yang terorganisir di mana setiap bagian punya tujuannya masing-masing. Coba deh perhatiin angka ini, 417,5 meter di atas permukaan laut. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi tunggu dulu. Angka ini penting banget karena ini adalah titik paling tinggi di seluruh kompleks. Dan seperti yang bakal kita lihat, ketinggian itu jadi kunci segalanya. Disinilah area paling sakralnya berada. Yuk kita intip sektor I. Lokasinya ada di puncak, dengan monumen utamanya yang megah, Menhir Tugu Gede. Posisinya yang paling tinggi ini seakan jadi penanda statusnya sebagai pusat kegiatan spiritual, tempat di mana dunia manusia sengaja dibuat untuk bisa terhubung dengan dunia para roh. Nah, ini nih, yang dengan jelas banget ngegambarin kontras antara sektor I dan sektor V. Sektor I ada di atas buat upacara orang-orang yang masih hidup, sementara sektor V ada di bawah, isinya dolmen atau makam meja batu untuk mereka yang udah meninggal. Pemisahannya jelas banget kan, antara yang sakral dan yang duniawi. Oke, jadi setelah kita ngumpulin semua petunjuknya, apa sih kesimpulan akhirnya? Pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para pembangun kuno ini? Kesimpulannya ternyata sangat kuat. Tata letak Tugu Gede Cengkuk ini sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah sebuah desain yang disengaja, sebuah cetak biru kosmik yang diwujudkan langsung di atas lanskap. Coba deh lihat tabel ini, semuanya jadi masuk akal kan? Sektor upacara utama sengaja ditempatin di titik tertinggi, terpisah dari sumber daya praktis kayak air dan batu. Sementara itu, area lain kayak pemakaman justru ada di bawah, lebih dekat sama elemen-elemen duniawi tadi. Dan ini bukan cuma kira-kira loh, kesimpulan ini benar-benar didukung sama penelitian akademis. Seperti yang kutipan ini bilang, penempatannya itu adalah gabungan antara kepercayaan spiritual yang mendalam dan pertimbangan teknis yang sangat logis. Tapi, ceritanya nggak berhenti di zaman kuno aja. Warisan Tugu Gede Cengkuk ini masih terus berlanjut sampai hari ini. Perjalanannya panjang banget. Mulai dari laporan pertama oleh peneliti Belanda di abad ke-19, terus penelitian mendalam di tahun 70-an, dan akhirnya, pada tahun 2023, situs ini mendapatkan pengakuan yang memang sudah selayaknya. Ini langkah yang krusial banget. Setelah lebih dari seabad dikenal tapi rentan, status cagar budaya ini jadi semacam perisai. Ini jadi jaminan kalau cetak biru kuno ini nggak akan hilang di telan zaman, sehingga misteri dan sejarahnya akan tetap utuh untuk dipelajari dan dikagumi oleh generasi kita dan generasi mendatang. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau sebuah cetak biru serumit ini bisa tersembunyi dengan rapi di perbukitan Sukabumi, kira-kira ada berapa banyak lagi ya harta karun sejarah yang masih terkubur di seluruh Nusantara, yang sedang menunggu gilirannya untuk menceritakan kisahnya?